sekarang balik badan boleh Pak. Biasanya kalau mau balik badan berat? Iya, berat. Berat? Iya. Oke, nah sekarang balik badan. Sekarang sudah ringan? Ringan. Nyaman? Iya. Balik ke sana dulu Pak. Oke. Balik ke sini lagi. Oke. Sudah ringan badan? Iya, ringan. Bangun boleh? Biasanya kalau mau bangun tidak bisa sekaligus seperti itu? Iya, tidak bisa. Nah, mantap. Coba garuk kepala. Nah, oke. Sudah tidak sakit? Iya. Biasanya berat? Berat. Berat? Iya. Oke. Nah ini teman-teman ya. Saya pijat Pak Yayat. Alhamdulillah pergerakannya langsung ringan. Jadi teman-teman bisa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya cara pijat yang saya bagikan barusan itu bisa bermanfaat buat penonton di YouTube. Pak Yayat Hidayat dari Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Keluhannya kaki lemah. Nah, jadi teman-teman, ini kaki lemah dialami sejak berapa bulan yang lalu Pak? 8 bulan? Dari Januari, awal Januari. Dari Januari. Nah, ini kaku sekali teman-teman. Bagaimana cara merelaksasinya? Ini kalau bermasalah seperti ini, kaku seperti ini, biasanya itu sampai ke pinggang terasa, sampai ke tulang belakang terasa. Nah, jadi cara pijatnya terlebih dahulu teman-teman kita harus relaksasi dulu. Jadi saya bagikan pengalaman sebagai tukang pijat ya. Jadi pijat plus terapi ya, pijat plus terapi. Nah ini teman-teman dari paha ya kita relaksasi dulu. Jadi kalau di bawah kaku jangan serta-merta langsung ke paha ke kaki ya. Nah jadi kita relaksasi dulu pada bagian paha seperti ini. Nah kemudian di luar juga sama, kita tarik dari atas ke bawah di bagian ini. Nah teman-teman, kalau kita pijat di ujung ini itu akan terasa sampai ke paha bagian luar antara pertemuan otot perut dan otot punggung ya, di bagian ini pijatnya. Jadi kalau ada keluhan misalkan ini di bagian ini itu terasa sampai pangkal paha bagian dalam dan juga ke ujung otot perut yang ke arah tengah di bagian ini. Nah, kemudian kita relaksasi dulu di sini. Ini tembus sampai ke bawah ya. Nah, kalau ditekan di sini, jadi kalau ada masalah pada bagian ini wajib untuk kena. Nah, jadi teman-teman, saya bagikan video ini bukan memberikan gambar sekedar gambar saja atau konten hanya sekedar konten, tetapi saya ingin berbagi tentang apa fungsi jika kita memijat pada satu titik. Ya, jadi saya jelaskan satu persatu nanti sampai ke punggung teman-teman ya. Nah, kalau kita pijat pada bagian paha begini di atas, ini akan terasa sampai ke tulang ekor malah ya. Akan sampai ke tulang punggung. Di bagian ini sangat erat hubungannya dengan bagian tulang ekor dan tulang belakang. Karena kalau ada masalah di belakang itu akan terasa sampai ke sini ya. Kalau ada masalah pada tulang belakang itu akan terasa sampai ke area dengkul, area lutut dan otot paha bagian atas. Nah, kalau ada masalah seperti itu teman-teman, ini kan agak berat ya. Biasanya ini masih harusnya bisa ke atas. Nah, coba didorong Pak. Nanti jadi teman-teman, nanti saya akan kasih tahu. Saya terapi sambil menjelaskan seperti ini. Saya pijat dan treatmentnya bagaimana, ikuti langkahnya. Jika kita merasa lemah di kaki, yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Jadi diikuti langkah-langkahnya, disimak. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Ini dari atas ke bawah di bagian paha begini. Nah, selalu ada pertanyaan, kenapa harus ke bawah Pak Mukmin? Ini mengikuti struktur otot bagian paha. Ya, karena kalau ini kita dorong ke atas begini, itu akan membuat otot paha jadi bermasalah. Nah, kemudian kita tarik ke arah dalam begini.
Nah, jadi ini kita reposisi kembali otot-otot yang bermasalah, urat-urat yang bermasalah. Nah, kemudian kita tekan-tekan di sini dan coba kendorkan lutut dengan cara seperti ini. Yang belum subscribe, kalau tulisan subscribe yang ada di bawah video ini masih berwarna merah, tekan dan aktifkan tanda loncengnya. Kalau saya upload video, teman-teman bisa mengikutinya. Jadi Pak Yayat Supriyatna, keluhan di badan sebelah kanan terutama itu lemah. Dan terasa yang paling berat adalah mulai dari punggung, betul Pak ya? Iya. Nah, kemudian kita tekan begini dari bawah ke atas untuk merelaksasi otot bagian bawah. Ini menekan jempol boleh, menggunakan 3 jari juga boleh. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan seperti ini bukan mau menggurui, tapi saya berbagi pengalaman. Pengalaman saya sebagai terapis dan sebagai tukang pijat terganteng sedunia. Teman-teman bisa belajar dari channel YouTube Pijat Indonesia. Channel orang Indonesia yang tinggal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tetapi video ini sekarang saya terapi Pak Yayat Hidayat di Hotel Pakons Prime di Kota Tangerang, Banten. Nah, kemudian ini kita tekan-tekan di bagian ini, teman-teman. Ini untuk merelaksasi urat jika ada masalah pada bagian ini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, teman-teman, hampir semua metode yang saya sampaikan itu dengan kasus yang kadang berbeda-beda, arah pijatnya selalu sama. Karena yang saya lakukan adalah mereposisi otot yang bermasalah, mereposisi urat yang bermasalah, dan mengurai ya, merelaksasi. Nah, jadi pijat refleksi plus relaksasi otot dan urat-urat saraf. Nah, ini teman-teman. Nah, ini agak sakit. Betul Pak Yayat? Iya. Nah, ini sakit teman-teman. Jadi orang yang bermasalah pada bagian kaki rata-rata, baik itu di jari kaki maupun telapak kaki, rata-rata bermasalah pada bagian ini. Ini biasanya terasa sakit. Nah, ini teman-teman, kaki Pak Dayat goyang itu menandakan bahwa beliau kesakitan. Betul Pak Dayat ya? Iya. Pak Yayat. Nah, jadi teman-teman, ini digerakkan begini. Tapi kalau di sini terasa sakit, untuk menghilangkan rasa sakit di sini kita ambil dari belakang di bagian ini. Nah, ini kita tekan begini. Boleh menggunakan tangan dengan posisi seperti ini untuk menyentuh urat yang kadang sampai agak berbunyi, ya. Dan ini terasa sampai ke telapak kaki, juga terasa sampai ke punggung kaki. Ini tidak menekan teman-teman ya. Yang menekan adalah telunjuk saya di sebelah. Nah, cara pegangnya begini. Kalau untuk di belakang mata kaki ya, cara pegangnya begini. Nah, ini kita gerakkan. Nah, tapi kalau saya gerakkan di sini itu refleks hampir seluruh bagian kaki itu terasa. Mulai dari paha bagian belakang, paha bagian depan, ke punggung kaki, dan bahkan sampai ke telapak kaki. Nah, setelah kita menggerakkan seperti itu, ya biasanya rasa sakit di sini sudah mulai berkurang. Betul Pak Yayat? Iya. Ini sudah mulai berkurang teman-teman tuh. Kalau tadi langsung bergerak, ada respon, sekarang sudah tidak lagi. Nah, kalau masih ada, tinggal kita dorong sedikit dari sini ya. Dari sini dorong ke atas begini. Dorong. Kemudian kita dorong dari bawah ke atas. Boleh nggak Pak Mumin dari atas ke bawah? Seharusnya begini. Karena struktur jaringan urat-urat yang ada pada bagian tulang kering, kalau kita beraktivitas atau melakukan jalan jauh itu ketarik ke bawah. Jadi seharusnya untuk mengembalikannya kita dorong ke atas seperti ini. Dan teman-teman mungkin bisa merasakan sendiri dulu pada badan sendiri. Itu kalau didorong ke bawah dengan didorong ke atas pasti ada perbedaan yang nyata. Anda rasakan. Nah, kemudian yang dari depan, dari belakang ini kita tarik dari atas ke bawah. Nah, setelah memijat pada bagian ini sudah hilang rasa sakitnya, kita relaksasi di bagian kaki seperti ini. Sambil menekan-nekan dengan posisi seperti ini di bagian telapak kaki. Nah, seperti ini.
Yang belum subscribe, tekan dulu tulisan subscribe. Harapan saya teman-teman membagikan video ini supaya banyak orang yang semakin tahu bagaimana cara pijat yang benar, bagaimana cara menekan yang benar pada bagian tubuh sehingga setelah selesai pijat tidak ada rasa sakit yang tertinggal. Bahkan rasa sakit yang tadinya ada itu bisa hilang. Jadi kenapa saya menyebutnya pijat plus terapi? Nah, jadi pijat refleksi itu yang baik adalah ketika kita pijat seseorang datang dengan keluhan sakit, dilipat boleh Pak. Oke. Nah, ini dilipatnya agak berat karena otot betis ketarik. Nah, ini cara menarik otot betis untuk merelaksasi. Ini kalau ditekan di sini, teman-teman, itu terasa sampai ke telapak kaki ya. Di sini. Nah, ini. Kita tarik ototnya dari atas begini. Kita relaksasi dulu. Ini juga maksudnya adalah untuk merelaksasi otot paha bagian dalam atasnya. Kita tekan begini. Setelah ditarik begini, kita tarik ke bawah. Nah, ditarik ke bawah seperti ini. Terus ditarik ke bawah seperti ini, teman-teman, di bagian belakang. Ini tidak perlu lama dan tidak perlu terlalu keras. Di bagian belakang ini ya cukup 2-3 menit saja boleh ya. Tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah, mengikuti alur otot betis bagian belakang. Boleh nggak Pak Mukmin kalau saya pijit lagi dari bawah ke atas begini? Sebaiknya jangan, karena itu bisa mengakibatkan otot betis menjadi kaku. Otot betis bisa menjadi sakit setelah selesai pijat. Kemudian cara menekannya jangan terlalu keras. Ini hanya mengikuti saja ya, merelaksasi saja. Ini ditekan dari bawah ke atas di bagian luar tulang kering. Kemudian kita coba goyang-goyang begini. Nah, ini untuk merelaksasi pergelangan kaki. Jika bantalan kaki ada masalah, maka pada saat digoyang begini biasanya ada bunyi. Nah, ini ada bunyi sedikit teman-teman. Nah, kemudian setelah kita tarik dari atas begini, kita coba renggangkan dulu dengan cara pegang seperti ini teman-teman. Ini di belakang juga megang seperti ini. Kita relaksasi, direnggangkan. Setelah itu kita goyang lagi di sini. Nah, kalau saya goyang di sini itu sampai jari-jari kaki ini bisa bergerak semua teman-teman. Tuh, jadi ini fungsinya kalau misalkan ada jari kaki yang bermasalah, jangan lupa pijat di sini. Karena kalau jari kaki bermasalah kemudian di bagian ini tidak dipijat, maka hubungan dari atas itu tidak ada. Nah, itu masalahnya. Jadi, kalaupun misalkan jari kaki bermasalah yang dipijat di sini, itu disebut dengan pijat refleksi, teman-teman. Jadi bukan langsung pada bagian yang sakit. Nah, kemudian pesan saya kepada teman-teman semua, ini rumus pijat memijat. Jangan memijat pada bagian yang bengkak. Jangan memijat pada bagian yang meradang. Jangan memijat pada bagian yang infeksi. Jangan coba memijat pada bagian luka terbuka. Pada saat orang memiliki luka terbuka, sebaiknya hindari untuk memijat, karena salah satu fungsi daripada pijat refleksi adalah melancarkan peredaran cairan dan aliran-aliran darah serta suplai oksigen pada tubuh. Nah, ini pijat jari kaki. Ini bisa untuk orang sehat maupun orang sakit. Jadi semua yang saya jelaskan ini karena saya sambil pijat plus terapi Pak Yayat Hidayat dari Sumedang, maka ini bisa dipakai maupun orang sakit, baik orang sehat juga bisa, orang yang ingin tambah sehat juga bisa. Jadi video ini cocok buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Nah, ini cara pijat jari kaki. Pijat jari kaki Pak Mukmin kok selalu pijat jari kaki orang. Nah, pijat jari kaki itu bermanfaat untuk membuat efek rileks, membuat respon untuk saraf ya, supaya semakin cepat pemulihannya. Jadi kita harus pijat di jari kaki. Bahkan kalau untuk orang yang stroke sekalipun teman-teman, yang tidak bisa bergerak kakinya, ketika kita pijit pada bagian ini, itu akan ada respon. Biasanya ada rasa sakit yang muncul. Jadi saya berharap teman-teman setelah menonton video ini, sampaikan juga kepada orang lain yang mungkin
membutuhkan pengetahuan seperti ini. Dari pengalaman saya sebagai tukang pijat dan tukang pijat terganteng dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi kalau sudah menonton nanti, jangan lupa kalau tulisan subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, tekan di tulisan subscribe. Kemudian juga teman-teman aktifkan tanda loncengnya supaya kalau saya live lagi, saya aktifkan, saya upload video, teman-teman bisa langsung menonton, bisa mengetahui aktivitas saya melalui channel Tukang Pijat Terganteng Sedunia. Yang belum kenal, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mukmin. Saya tukang pijat terganteng dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, tadi dari sebelah mungkin belum jelas, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita pijat di bagian otot paha dalam, dari atas ke bawah seperti ini. Karena kalau saya tekan dari bawah ke atas begini, rasanya kurang nyaman. Itu akan menarik otot lutut dan akan menarik urat-urat di bagian bawah ini. Itu yang akan mengakibatkan setelah selesai pijat bukan rasa nyaman yang didapat. Ini dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jadi saya jelaskan seperti ini supaya teman-teman bisa mengikuti cara pijat yang benar. Dan saya memberikan alasan-alasannya. Jadi nanti boleh dipraktekkan kebalikannya juga, tapi jangan sampai membuat orang lain menjadi sakit. Nah, kemudian di bagian paha kita tekan-tekan dulu dari arah luar begini ya. Relaksasi paha dari arah luar. Nah, kemudian kita tarik begini ke arah dalam ya. Ini untuk menggerakkan urat-urat di bagian otot paha ini dan lutut supaya ini bisa terasa. Kalau orang saraf kejepit secara umum, orang stroke secara umum, itu yang paling bermasalah adalah otot paha. Nah, di sini biasa kadang ada timbul kayak rasa kesemutan, kadang ada timbul kayak pegal terus-menerus. Kalau berdiri lama di bagian belakang paha terasa sakit. Nah, jadi kita harus relaksasi semua. Setelah itu, teman-teman, kita relaksasi betisnya seperti ini boleh. Kemudian ini kita tarik dari atas ke bawah di bagian dalam. Tarik dari atas ke bawah di bagian dalam. Ini bisa diulang beberapa kali sampai betul-betul nanti otot betisnya sudah terasa rileks. Biasanya kalau otot betis yang bermasalah, ketika kita tarik dari atas ke bawah seperti ini ada terasa krek 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 krek. Nah, kalau yang bagus ini tidak ada masalah, teman-teman. Kemudian ini kita dorong dari bawah ke atas di bagian luar seperti ini. Didorong lagi seperti ini. Kemudian kita dorong bisa dengan gerakan seperti ini bergantian. Seperti ini, teman-teman. Baru kita relaksasi lagi. Menekan-nekan pada bagian ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita ambil lagi di bagian betis belakang, lipat Pak. Oke. Nah, kalau kita lipat seperti ini, biasa orang kalau kita tarik pada bagian otot paha, cara menariknya begini, ya, ke arah luar. Jangan ke dalam, karena kalau ke dalam itu tidak sesuai lagi dengan struktur jaringan otot betis. Pokoknya kalau orang ganteng bicara, ikuti dulu teman-teman ya. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Nah, ini saya menggunakan krim pijat. Tapi Pak Mukmin, saya tidak ada krim pijat di rumah. Silahkan pakai minyak urut. Silahkan pakai yang sifatnya seperti hand and body lotion. Yang jelas supaya nyaman ditarik seperti ini, teman-teman. Jadi kalau saya sendiri pakai krim pijat. Saya campur pakai minyak zaitun. Nah, tarik dari bawah atas ke bawah seperti ini di bagian belakang ya. Nah, kemudian di bagian luar tulang kering kita dorong dari bawah ke atas seperti ini. Nah, setelah itu kita cek lagi. Kalau orang yang pernah keseleo, begitu dibunyikan, digerakkan seperti ini, teman-teman, itu akan bunyi krak krok krak krok. Nah, di dalam channel kami ini, channel YouTube Pijat Indonesia, itu ada juga cara pijat untuk mengatasi keseleo.
Jadi silahkan untuk tekan Pijat Indonesia, kemudian masuk ke channel kami. Silahkan pelajari video yang mudah-mudahan video-video kami bisa bermanfaat. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Nah, tekan lagi di luar. Nah, ini agak sakit juga sedikit, tapi berbeda dengan yang kanan. Betul Pak Yayat ya? Kalau yang kanan tadi agak sakit karena memang yang berat di yang kanan. Nah, itulah bagaimana kita bisa mendeteksi rasa sakit yang dialami oleh pasien itu dengan jam terbang nantinya. Insya Allah akan terasa. Seperti saya sebagai tukang pijit terbang di seluruh wilayah Indonesia saya layani undangan. Kemudian sudah puluhan ribu orang yang sudah saya pijit. Jadi saya bisa sedikit-sedikit belajar. Makanya hasil dari pengalaman saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video yang saya upload di channel YouTube Pijat Indonesia itu bisa bermanfaat buat halayak dan penonton di media sosial YouTube. Nih teman-teman tuh, kita tekan di sini untuk menghilangkan rasa sakit di bagian depan. Nah, setelah itu kita relaksasi seperti ini. Kemudian kita pijit pada bagian jari kaki. Tetap sama teman-teman ya, di bagian jari kaki ini kita pijit seperti ini. Pak Yayat kesakitan, tapi nanti setelah selesai insya Allah rasa sakitnya tidak ada. Dan ini akan membuat fresh seluruh sistem jaringan urat saraf yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian kita tekan lagi di sini. Tekan lagi di sini, tekan lagi di sini. Cara tekannya seperti ini kalau di jari kaki. Seperti ini kalau di jari kaki. Tapi jangan lebih dari 1 menit pada setiap jari kaki. Karena kalau lebih dari 1 menit, itu justru akan membuat rasa sakitnya mungkin setelah selesai pijat tetap terasa sakit. Jadi cara yang benar adalah begini. Jangan sebaliknya didorong ke dalam. Karena itu bisa merusak bantalan pada persendian yang ada di jari kaki ya. Ruas-ruas jari kaki itu bisa bermasalah bantalannya kalau dari atas ke arah dalam. Jadi dari dalam ke arah ujung jari kaki. Nah, setelah kita relaksasi seperti ini, teman-teman, kita goyang kembali di lutut seperti ini. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan lutut, cara terbaik untuk menjaganya, memberikan elastisitas pada lutut, goyang-goyang begini. Nah, kita goyang begini, teman-teman, boleh dengan cara seperti ini, boleh juga dengan cara seperti ini. Ini sangat efektif sekali untuk mengatasi keluhan pada kaki dan keluhan pada paha. Setelah selesai, kita tekan ke dalam seperti ini. Kemudian kita pukul-pukul ringan. Nah, jadi ini bisa untuk orang sakit, bisa juga untuk orang sehat. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kalau sudah menonton, nanti tekan tulisan jempolnya, kemudian bagikan. Jika ada pertanyaan seputar keluhan-keluhan penyakit atau usulan, kritik, dan saran untuk kami di channel ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, balik badan Pak. Bisa tengkurap. Buka baju dulu boleh? Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini buat bergerak saja kaku Pak Yayat ini ya. Nah, ini untuk buka baju saja teman-teman. Ini istrinya harus bantu buka. Karena tidak kuasa buka baju sendiri, betul Bu ya? Iya. Nah, ini tidak bisa buka baju sendiri karena badan kaku. Nah, jadi teman-teman ya, yang menonton video ini untuk membantu kami menjangkau lebih banyak orang lagi, silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya setelah menonton. Karena ada begitu banyak orang yang ototnya kaku menderita seperti ini. Jadi jika teman-teman peduli dengan orang yang menderita, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan videonya. Nah, pada bagian ini teman-teman di kaki ya, ini otot paha bagian dalam. Manfaatnya apa Pak Mukmin? Ini untuk meningkatkan produktivitas hormon, kemudian untuk melancarkan suplai oksigen, ya, melancarkan peredaran darah. Cara pijatnya seperti ini. Tekan pada bagian ini, sakit Pak Yayat ya? Iya. Ini sakit teman-teman di bagian ini. Nah, biasanya kalau di bagian ini terasa sakit,
Ini yang akan membuat tulang belakang jadi bermasalah. Karena kalau di sini sakit, otot punggung tidak simetris biasanya. Ada yang renggang, ada yang kendor. Nah, kemudian ini nih, kita tekan di sini, ini sakit teman-teman. Jadi cara mengurai di sini, kita relaksasi dulu begini, ya. Kita tekan sedikit, memutar seperti itu, kemudian tekan-tekan ke arah bawah begini. Tidak perlu terlalu keras teman-teman. Yang penting tekanan yang kita berikan itu berbobot. Nah, kemudian kita pijat pada bagian paha seperti ini. Dari atas ke bawah dengan gerakan seperti ini. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe, kalau tulisan subscribe yang ada di bawah video ini masih berwarna merah, silahkan ditekan. Kemudian ada simbol lonceng, silahkan ditekan dan aktifkan semua pemberitahuan. Jika kami upload video, teman-teman bisa menonton video-video baru dari kami, info-info terbaru dari kami. Karena ke depan insya Allah setiap aktivitas saya tetap saya akan sampaikan lewat channel YouTube Pijat Indonesia. Dan yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tukang pijat terganteng dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, ini kita relaksasi betis. Jadi ini manfaatnya untuk betis pegal. Nah, ini kenapa harus dari atas ke bawah begini? Kalau dari bawah ke atas, kalau seseorang pernah mengalami otot betis ketarik ke atas, nah ini jangan dilewat juga teman-teman. Kalau otot betis pernah ketarik ke atas, kemudian didorong lagi dari bawah ke atas, maka urat-urat itu akan semakin kendor. Dan kalau ada, ini manfaatnya. Untuk varises bisa nggak dipijat Pak Mukmin? Coba rutin pijat seperti ini teman-teman. Insya Allah akan membuat urat-urat yang menonjol, ya, yang biasanya kelihatan membiru, itu bisa kembali normal insya Allah, ya. Nah, kemudian kita pijat begini. Ini nyaman sekali kalau gerakan pijatnya seperti ini. Tapi kalau gerakan pijatnya dari bawah ke atas begini, itu setelah selesai pijat, saya yakin tidak akan nyaman. Jadi cara pijat yang benar hanya ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Nah, kemudian ini kita cek. Ini ternyata bunyi teman-teman. Ini Pak Yayat Hidayat ini pernah keseleo di masa lalu. Nah, ini bunyi. Nah, ini ada bunyi, dan inilah yang membuat otot di bagian tulang punggung Pak Yayat itu jadi kaku. Apa hubungannya Pak Mukmin? Itu kan di kaki. Kenapa bisa sampai ke punggung? Ini ada yang namanya urat. Jadi urat yang berurat besar yang mendapat perintah dari saraf. Kalau di sini bermasalah, itu sarafnya jadi tertekan. Jadi kalau saya selalu mengistilahkan saraf terjepit, saraf tertekan, maaf. Walaupun oleh beberapa kalangan menyebutnya sebagai saraf terjepit. Nah, ini buktinya bunyi. Nah, tadi di atas sakit, kalau di sini sudah diatasi, teman-teman, biasanya rasa sakit di bagian atas ini akan hilang. Sudah kurang, Pak? Iya. Tidak sakit lagi? Iya. Sudah tidak, Pak, ya? Tidak. Tidak sakit lagi, teman-teman. Nah, jadi ini konsep yang memang betul-betul sudah saya pakai dan saya sudah uji cobakan kepada ratusan orang, bahkan mungkin ribuan sudah, ya. Jadi teman-teman, ini konsep yang tidak bisa dibantah lagi. Ini pernyataan saya tidak bisa dibantah, bahwa salah satu penyebab sakit pada bagian ini adalah karena seseorang pernah mengalami masalah pada pergelangan kaki di masa lalunya. Nah, ini ada bunyi tadi teman-teman, keras sekali. Nah, ini masih ada. Jadi kita tekan-tekan di sini, nanti teman-teman dari sebelah bisa lihat, ya. Nah, jadi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Oh ya, betul, mungkin subscribe, like, and share. Nah, begitu teman-teman. Jadi
Yang belum subscribe silakan untuk subscribe. Kalau pernah keseleo di masa lalu caranya begini. Ini ditarik sedikit, kemudian di sini ditekan. Ini ditarik sedikit, di sini ditekan. Tarik sedikit, di sini ditekan. Kalau pernah keseleo pasti akan ada bunyi krek. Nah, biasanya begitu. Ada beberapa video yang sudah saya bagikan di dalam channel ini memang betul ya. Setelah di sini diselesaikan, rasa sakit pada bagian ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi karena tertekan urat tendon yang besar ini yang berhubungan ke atas sampai ke urat percabangan yang ada di sini yang dari tulang belakang satu, kemudian di dalam sini bercabang, itu yang biasanya bermasalah sarafnya teman-teman. Sudah berkurang sakitnya Pak Yayat? Udah. Tidak sakit lagi? Tidak sakit lagi teman-teman. Nah di sebelah masih ada sedikit. Nah tapi sakit yang sebelah sini Pak ya? Iya. Nah ini tidak terlalu. Nah, tidak terlalu ya? Iya. Nah jadi teman-teman, kenapa Pak Muming bisa tahu? Itu dari jam terbang saya sebagai pemijat teman-teman. Karena saya sudah pijat ribuan orang, bahkan sampai 10.000 orang itu sudah lebih. Karena saya melakukan pijat refleksi ini sudah dari tahun 2014 sampai video ini dibuat tanggal 28 Oktober 2022. Hampir setiap hari saya selalu pijat orang. Bahkan jumlahnya kadang lebih dari 10 orang. Bahkan pernah sampai lebih dari 20 orang per hari. Nah ini di relaksasi paha dulu begini teman-teman. Kemudian kita tekan begini. Tekan sambil memutar sedikit ke arah luar. Begini. Ringan saja, tapi putarannya ini tangan itu bergerak tidak lebih dari 1 cm di bagian ini. Nah nanti dengan tangan dua-duanya teman-teman bisa lihat. Ikuti terus videonya. Jangan lupa bagikan video ini setelah selesai menonton. Kita tarik begini dari atas ke bawah. Kemudian ini kita dorong begini. Dorong begini teman-teman. Ini pokoknya rumus ini jangan dibantah ya. Dari atas ke bawah di bagian otot betis. Seperti ini. Karena kalau dari bawah ke atas seperti ini, itu sama saja kita merusak otot betis orang yang kita pijat. Jadi dari atas ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita tarik begini. Ya, tangan saya di sebelah itu seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kita relaksasi seperti ini. Dan coba kalau tadi dari sebelah posisi saya berbeda teman-teman. Nah ini posisinya seperti ini. Kita tarik sedikit. Nah ini ada bunyi. Sedikit bunyi. Itu artinya ini juga berat teman-teman ya, sampai ke atas. Nah tadi yang berat di sebelah kanan. Nah ini kita tarik dari atas. Kita tarik dulu sedikit baru tekan di ujung begini. Tapi pegangannya harus mantap dan mapan. Dari atas kita tekan begini. Nah, jadi teman-teman cermati. Ulang kembali videonya sebelum mempraktekkan kepada orang lain. Jadi saya upload seperti ini teman-teman video ke YouTube. Saya berharap video yang saya upload itu bisa memberikan manfaat buat penonton di YouTube. Untuk kesehatan umat manusia. Jadi saya bukan dengan niat supaya viral, bukan dengan niat supaya terkenal, bukan dengan niat supaya penghasilan sebanyak mungkin, tetapi setiap video yang saya bagikan, saya usahakan, saya mulai dengan niat Bismillah, ya. Saya mudah-mudahan video yang saya upload itu bisa menjadi bermanfaat untuk kesehatan umat manusia di seluruh dunia. Jadi teman-teman, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara tekan tulisan subscribe. Kemudian setelah itu bagikan video ini kepada... Oke teman-teman, setelah seperti tadi kita pemijatannya, kita relaksasi seperti ini. Nah kemudian boleh kita lipat pelan-pelan begini teman-teman. Biasanya Pak Yayat sulit kakinya dilipat begini. Iya, sulit. Sulit? Iya, Sakit? sakit. Sekarang tidak sakit? Tidak. Tidak sakit lagi?
Nah ini teman-teman salah satu contoh bagaimana dengan cara pijat yang benar keluhan pasien bisa hilang, keluhan orang yang kita pijat bisa hilang. Nah setelah selesai di bawah, kita pijat begini ya. Kita pijat begini, relaksasi, ini ringan-ringan saja. Tidak perlu digoyang-goyang, tapi oke, jadi kita ini teman-teman relaksasi begini. Setelah itu kita tekan begini ya. Tekan begini, itu ada urat di sini, otot di sini, kita relaksasi seperti ini. Biasa untuk orang yang ada rasa sakit itu biasa ada bunyi krak krok, tapi tidak usah takut ya. Yang penting gerakannya, tekanannya tidak terlalu berat dan kita goyang secara rileks untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian ini. Ini tadi sakit sekali Pak Yayat di sini ya. Iya. Nah sekarang sudah tidak sakit Pak? Tidak. Tidak sakit lagi teman-teman. Nah sekarang kita tekan begini dua-duanya. Nah jadi tekanan begini dua-duanya itu untuk merelaksasi jika urat yang ada pada bagian tulang panggul ini ada masalah. Kita goyang begini, kemudian kita goyang begini. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Jika masih berwarna merah, tulisan subscribe ada di bawah video ini. Untuk mempelajari video lengkap tentang tutorial pijat di channel Tukang Pijat Terganteng ini, Pijat Indonesia, klik Pijat Indonesia, kemudian masuk klik video. Nah ini teman-teman, otot-otot yang bermasalah. Nah ini sakit, Iya. betul Pak Yayat? Sakit. Ya. Ini sakit juga. Iya. Jadi cara menghilangkan rasa sakit di sini, teman-teman bisa lihat ya. Kita awali dengan pijatan pada bagian ini, ya, pada bagian pinggir atas tulang panggul, tapi jangan pas di pinggirnya. Kita relaksasi begini dulu dengan jempol, memutarnya ke arah luar begini, putar ke arah luar begini. Nah, kemudian kita gerak-gerakkan. Karena ini agak berat, karena saya judulnya pijat plus terapi, ini ditekan begini. Ini agak keras, agak terasa Pak Yayat ya. Iya. Nah, kalau ditekan pada bagian ini teman-teman, itu langsung berhubungan dan terasa sampai ke kaki ya. Nih, tekan begini, putar ke arah luar begini, putar ke arah luar begini. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat bagaimana saya merelaksasi punggung. Apa saja manfaatnya nanti saya akan kasih tahu. Nah ini teman-teman. Nah setelah pada bagian ini kira-kira sudah terasa sama dan ototnya sudah rileks, maka teman-teman bisa pindah ke atas. Tekan begini. Tekan sambil menggerak-gerakkan tangan seperti ini. Ini maksudnya untuk merelaksasi sebelum masuk ke tahap pemijatan. Ke atas kita relaksasi sambil mencubit besar begini. Tapi mencubit besar begini jangan dulu kasar. Tidak boleh terlalu kasar. Nah, jadi kita relaksasi kembali. Ini bisa 3-4 kali relaksasi dulu sebelum masuk ke tahap pijatnya. Kita relaksasi dulu seperti ini pada bagian tulang belakang. Di sisi kiri kanannya yang direlaksasi ini adalah ototnya, teman-teman. Dorong ke atas begini. Nah, kemudian setelah itu kita kembali. Ini harus menggunakan sesuatu yang sifatnya memudahkan kita untuk pemijatan. Bisa dengan krim pijat, bisa dengan hand and body lotion, bisa dengan minyak zaitun, bisa dengan minyak urut. Nah ini sekarang kita tekan dari bawah ke atas seperti ini. Boleh nggak Pak Mukmin? Saya maunya dari atas ke bawah. Jangan, karena kalau dari atas ke bawah itu akan mengakibatkan kemungkinan besar bisa terjadi cedera pada bantalan tulang belakang dan itu sangat berbahaya. Nah, kenapa saya beri penjelasan berulang seperti ini teman-teman? Kenapa saya berikan penjelasan pada saat saya pijat orang? Karena saya berharap
teman-teman, jika ada masalah di dalam keluarga, minimal bisa mengurangi rasa sakitnya dan bisa membantu keluarga yang menderita penyakit. Nah, ini fungsinya bisa untuk sakit pinggang juga. Ini fungsinya bisa juga untuk teman-teman yang mengalami badan terasa pegal di bagian punggung. Nanti ini kebetulan tulang belikat Pak Yayat Hidayat ini agak sakit. Sakit ya. Ya, tangan susah diangkat, buka baju tadi bahkan dibantu oleh istrinya. Nah, ini ditekan dari bawah ke atas. Seperti ini, teman-teman. Ini dorongan untuk pinggiran tulang belakang. Dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Didorong begini boleh. Nanti gerakannya boleh teman-teman lihat mana yang boleh, mana yang bisa dikuasai. Saya tetap kasih tahu. Nah, kemudian begini juga boleh, tapi tekanannya kurang berbobot kalau begini, teman-teman. Ya, yang berbobot itu kalau dibalik. Tetapi kalau misalkan teman-teman merasa nyaman seperti ini, silahkan seperti ini. Tapi yang paling berbobot seperti ini. Kita tekan menggunakan jempol, sambil ini mengikuti untuk mempertahankan kestabilan jempol supaya tetap berada pas di samping tulang belakang, menyusuri tulang belakang, menyusuri pinggir bagian sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Tapi tidak di atas tulang belakang persis. Kita dorong begini ke atas, teman-teman. Tapi mendorongnya pun gerakannya seperti ini. Jangan sampai didorong keras begini, itu tidak ada efeknya. Didorong ringan saja seperti ini dari bawah ke atas. Nah, yang sering merasa masuk angin, yang sering merasa punggung kurang nyaman, pijat dengan cara ini. Yang pegal, lelah, letih, lesuh, loyo, pijat seperti ini. Kemudian cubit besar di bagian atas. Tapi jika seseorang sudah pernah mengalami operasi pada bagian tulang belakang, tidak berlaku lagi cara pijat seperti ini. Karena apa? Pasca operasi, ya, setelah operasi tulang belakang, itu banyak jaringan yang putus. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk mereka yang sudah pernah mengalami operasi tulang belakang, jangan dipijat seperti ini. Tidak boleh. Nah, seperti ini teman-teman, ke atas seperti ini. Jangan terlalu keras, tapi berbobot. Tekan dari bawah ke atas seperti ini. Ditekan dulu, tapi dari ujung tulang ekor 4-5 cm ke atas jangan dipijat. Di kiri kanan di 4-5 cm di ujung tulang ekor tadi, di kiri kanannya juga tidak boleh dipijat. Karena di bagian itu adalah bagian yang memang tidak boleh dipijat. Ini. Jadi kalau seseorang walaupun disebutnya saraf terjepit tulang ekor, jangan coba-coba memijat 4 cm dari ujung tulang ekor, dan di kiri kanan 4 cm. Itu tidak boleh dipijat, teman-teman. Itu bagian yang rawan dan tidak boleh dipijat. Tekan dari bawah ke atas. Nah, sekarang ini masuk ke posisi bagaimana kita mereposisi tulang belakang. Bagaimana kita mereposisi bantalan tulang belakang. Untuk orang-orang yang diponis saraf terjepit tulang belakang, untuk orang yang diponis saraf terjepit di tulang ekor, untuk orang yang diponis saraf terjepit lumbal, cara pijatnya seperti ini. Mau lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, lumbal 5, semua bisa dipijat dengan cara seperti ini. Kenapa tulang belakang tidak simetris? Penyebabnya adalah karena tarikan otot di pinggir sisi kiri dan kanan itu tidak seimbang, sehingga membuat
tulang jadi tidak simetris. Jadi pengikat daripada tulang belakang itu adalah otot. Nah, kalau pengikatnya bermasalah, tentu bagian yang diikat itu akan menjadi goyah dan rapuh. Dan ini adalah salah satu teknik terbaik saya yang saya gunakan untuk membantu mereka yang divonis saraf terjepit. Termasuk Pak Yayat, sekarang tangan susah bergerak, kaki susah bergerak, pergerakan semua serba berat. Betul Pak ya? Iya. Nah ini tangan saja susah ke belakang, itu sakit. Nah jadi cuma sebatas itu. Sekarang kita pijat begini, kita pijat lagi begini. Nah kita pijat begini teman-teman. Jadi yang bagian bermasalah untuk kasus Pak Yayat ini di bagian ini, ya. Terasa kaku ototnya. Oke. Ini kita pijat begini. Kalau ada tulang belikat yang sakit, seperti Pak Yayat ini, tulang belikat tadi agak sakit di sini. Nah, sekarang tarik ke atas tangannya, Pak. Ya, lebih mudah digerakkan, Iya. lebih mudah. Nah, itu teman-teman. Kalau dulu susah begitu, Pak ya. Iya. Sebelum saya pijat hari ini tanggal 28 Oktober 2022 ya, di Kota Tangerang, Banten, di salah satu hotel berbintang 4, teman-teman, saya melayani pasien. Nah, sementara tempat praktek saya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kami baru saja pulang memenuhi undangan dari Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Insya Allah, setelah selesai jadwal Tangerang, kami akan ke Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi, yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tukang pijat terganteng dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, yang juga sebagai tukang pijat selalu terbang-terbang, tapi menggunakan pesawat terbang. Begitu teman-teman. Nah, kemudian tangan yang kanan. Nah, ini tangan yang kanan. Kalau ini tidak boleh dipaksa ke belakang. Kalau ini teman-teman, nah ini salah satu. Ini tidak boleh dipijat sampai berusaha ini hilang. Karena ini adalah lemak dalam darah yang lepas keluar dari jaringan. Ini disebutnya juga biasanya dengan lipoma. Tidak boleh dipijat. Jangan sampai teman-teman berusaha untuk, ini supaya pecah. Jangan. Itu nggak boleh. Itu bagiannya Pak Dokter dan Bu Dokter. Ya, karena ada beberapa bagian di tubuh Pak Yayat ini ada lipoma. Di sini juga ada satu nih, ini satu. Itu tidak boleh diurut, itu tidak boleh dipijat. Karena kalau itu pecah kemudian larut kembali masuk ke dalam jaringan, itu bisa membahayakan juga. Jadi sebagai tukang pijit ada hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Begitu teman-teman. Nah, tadi sakit sekali di sini Pak Yayat ya. Iya. Sekarang sudah tidak? Tidak. Sudah tidak sakit lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau cara pijat dilakukan dengan benar, maka orang yang biasanya sakit ya, mengalami keluhan di badan, itu akan hilang setelah selesai dipijat. Nah, jadi cara pijat yang benar, ayo belajar di channel YouTube Pijat Indonesia. Untuk cara pijat dan arah pijat yang benar, ikutilah pokoknya mah, subscribe, like, dan bagikan videonya. Sekarang balik badan boleh Pak. Biasanya kalau mau balik badan berat. Iya, berat. Berat? Iya. Oke, nah sekarang balik badan. Sekarang sudah ringan, Baik, Bang. nyaman. Iya. Balik ke sana dulu Pak. Oke, balik ke sini lagi. Oke, sudah ringan badan. Iya, ringan. Bangun boleh. Biasanya kalau mau bangun tidak bisa sekaligus seperti itu. Iya, tidak bisa. Nah, mantap. Coba garuk kepala. Nah, oke, sudah tidak sakit. Iya. Biasanya berat. 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 Iya. Oke, nah ini teman-teman ya, saya pijat Pak Yayat, alhamdulillah pergerakannya langsung ringan. Jadi teman-teman bisa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya cara pijat yang saya bagikan barusan itu bisa bermanfaat buat penonton di YouTube. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih. Salam sehat semuanya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan urusan rezekinya, dimudahkan urusannya,
dan sukses selalu. Salam sehat, terima kasih. Salam dari tukang pijit terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin mengucapkan terima kasih sudah menonton. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.